Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini setelah hari Senin kita ketemu lagi ini di hari Rabu. Ayo kita ngobrol bareng di dapur redaksi Forum News Network dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama dengan saya Hersbun Arif dan rekan saya. Dan saya Agi Beta, terima kasih, senang sekali telah kembali menjumpai Anda hari ini. Mas Ersu, kita dari dapur redaksi Off the Record mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya Mas Ersu atas wafatnya lagi seorang emak-emak ini dari Kalimantan Timur kembali yang kemarin Ini dari Samarinda ya, kalau kemarin dari Berau, sekarang dari Samarinda, dan ini semakin mendekat ke ibu kota, calon ibu kota yang baru nih, Samarinda. Ya, kita berduka cita karena saya kira ini memang tragedi ya kalau ada seorang emak-emak yang antri minyak goreng dan kemudian dia wafat gitu ya. Kita melihatnya karena saya kemarin nganggapnya emak-emak yang meninggal karena wafat karena antri minyak goreng ini kalau dia muslim dia ini mati syahid Mbak ya, karena kan dia apa ini berjuang loh dia untuk berjuang betul keluarganya ini. Jadi ibu-ibu ini, emak-emak ini bisa sebut sebagai pejuang minyak goreng ya untuk keluarganya ya. Dan tentu saja susah saya mesti membayangkan ada situasi semacam ini ya. Di negara yang penghasil sawit terbesar, eksportir terbesar juga, dan kemudian ada warga yang meninggal sampai 2 orang hari ini, dan kita berharap tidak muncul lagi korban berikutnya. Itu betul-betul ini satu tentu saja mengundang kesedihan kita yang sangat dalam, dan yang kedua kita jadi bertanya-tanya sebenarnya di mana peran pemerintah dalam hal ini ya Mbak ya. Yang ketiga, ya kita berdoa. Mudah-mudahan saja situasi yang buruk ini segera berlalu. Walaupun kalau kita melihat penanganan pemerintah yang saya hitung-hitung udah hampir setengah tahun ini ya kelangkaan minyak goreng ini, ternyata pemerintah kelihatannya akhirnya menyerah juga ya Mbak kepada kalau kita kemarin mendengar penjelasan dari setelah sidang kabinet, ini kan Pak Jokowi kan berjanji bahwa setelah camping beliau akan memberikan solusinya itu ya soal minyak goreng, dan kata Mensescap Pak Jokowi itu sangat paham persoalan minyak goreng. Nah, tapi kita kaget ternyata yang dimaksud dengan paham itu kemudian pemerintah itu memutuskan untuk mensubsidi minyak goreng, dan kedua minyak goreng curah, dan kedua yang lain dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Artinya ini emak-emak mesti bersiap bahwa harga-harga minyak goreng non curah ini akan melambung tinggi dan sesuai dengan mekanisme pasar, karena harga sekarang di pasar internasional sedang tinggi. Gitu kan Mbak ya? Iya, betul. Jadi di Indonesia seharusnya ya kalau seandainya misalnya kalaupun ada yang sampai meninggal, itu mungkin meninggalnya itu karena tenggelam di kolam minyak goreng begitu. Seharusnya begitu di Indonesia ini, karena saking kita itu adalah lahan terluas untuk kelapa sawit, terus kemudian kita penghasil terbesar di dunia, pengekspor terbesar di dunia. Tangki-tangki minyak kita itu, kapal yang pengangkut minyak itu merajai gitu ya di lautan ini. Dan kemudian sekarang ada yang meninggal karena itu. Nah, sekarang pun kita dihadapkan pada kenyataan akhirnya pemerintah menyerah. Pelepasan harga keekonomian kepada mekanisme pasar ini adalah tanda bahwa memang pemerintah sudah tidak bisa lagi mengendalikan tata niaga minyak goreng ini. Padahal ini adalah salah satu komponen dari sembako, 9 bahan pokok selain beras dan sebagainya, itu garam dan sebagainya. Yang artinya ini ada amanah di dalam Undang-Undang Dasar kita ya, pasal 33 ini seharusnya adalah sesuatu yang ditangani, karena ini kebutuhan dasar dari rakyat begitu. Nah, tapi sepertinya setelah ini berlangsung hampir setengah tahun, sepertinya pemerintah akhirnya memutuskannya ya hanya demikian saja. Saya rasa kalau keputusannya hanya demikian saja, pemerintahan manapun itu bisa, Mas Hersu.
Jadi siapapun yang menjadi presidennya, siapapun menjadi menterinya, kalau hanya diserahkan kepada mekanisme pasar itu akan bisa. Dan kita jangan lupa bahwa seharusnya pada tahun yang lalu itu Menteri Perdagangan sudah mengumumkan berkali-kali ya, dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri juga mengatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 ini seharusnya sudah dihapuskan itu minyak goreng curah. Jadi di dunia ini hanya ada Indonesia dan Bangladesh, demikian menurut pemberitaan ya, hanya Indonesia dan Bangladesh itu yang masih menggunakan minyak goreng curah. Kenapa ini dihapuskan? Salah satunya adalah faktor kesehatan, yaitu minyak goreng curah ini tidak ada expired date-nya, tidak ada masa kadaluarsanya, tidak tertulis di situ. Terus kemudian seringkali juga tempatnya itu tidak ada pengawasan, namanya minyak goreng curah. Kalau kita mendapati di pasar atau di toko-toko sembako, itu kan kita melihat ada tong besar begitu ya, terus kemudian itu diliterin atau dikiloin gitu, biasanya seperti itu. Dan itu siapa yang mengawasi? Tidak ada. Kalau seandainya ada benda-benda masuk ke situ pun juga kita tidak tahu. Tapi di negara kita itu menjadi andalan mama karena murah begitu ya, dan itu juga banyak dijual oleh pabrik-pabrik yang memang selain pabrik besar di Indonesia ini kan banyak sekali pabrik-pabrik kecil gitu untuk minyak goreng ini yang kemudian sebagian dijual curah. Makanya minyak goreng curah itu juga terkenal beningnya tidak sebening minyak goreng kemasan. Terus juga minyak goreng kemasan seringkali apalagi kalau yang premium itu dalam kandungannya dimasukkan vitamin dan sebagainya sehingga membuat kita lebih sehat walaupun yang kita makan itu adalah minyak begitu ya. Nah, dan kemudian masalah kriminalitas, itu minyak goreng curah, Mas Hersu, itu seringkali kita dapati ada masalah kriminal di situ, yaitu ternyata yang dijual curah itu diam-diam adalah minyak goreng jelantah yang dijernihkan kembali melalui proses-proses kimia yang tidak higienis dan malah merusak kesehatan kita, bisa menyebabkan kanker dan sebagainya. Nah, itulah alasannya dulu pada tahun yang lalu kenapa minyak goreng curah ini pada tanggal 1 Januari 2022 itu akan dihilangkan. Nah, waktu itu kita menjerit, terutama untuk masyarakat menengah bawah, karena mereka sudah biasa untuk membeli minyak goreng curah. Tapi ternyata kenyataannya sekarang malah justru pemerintah tergantung nih pada minyak goreng curah yang dijual. Jadi kita siap-siap nih untuk membeli minyak goreng curah karena minyak goreng kemasan, mau itu sederhana, mau itu premium, akan diserahkan kepada mekanisme pasar. Kita harus siap-siap mau tinggi, naik setinggi apapun, misalnya seperti di Kendari pernah sampai 70.000 harganya seliter, dan kemudian di Bengkulu pernah mencapai 40.000, ya itulah yang disebut dengan mekanisme pasar. Begitu. Dan yang diberikan subsidi hanya minyak goreng curah itu tadi. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme subsidinya nanti ini diatur. Ya, gitu. ya. Ini adalah suatu bentuk baru nanti tata niaganya. Oke, kita coba simak ya kemarin penjelasan setelah rapat sidang kabinet di situ Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi penjelasan. Coba kita simak dulu, Mbak ya. Saya didampingi oleh Bapak Kapolri, Pak Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dalam rapat internal terbatas. Tadi diputuskan bahwa pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan juga keadaan daripada distribusi minyak goreng. Kemudian dengan memperhatikan situasi global di mana terjadi kenaikan harga-harga komoditas termasuk minyak-minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit, maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter. Dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP KS. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Untuk itu, Bapak Kapolri akan menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan. Selanjutnya kami mohon Pak Kapolri untuk menyampaikan. Terima kasih.
Yang saya hormati rekan-rekan media, dari kemarin sampai dengan tadi pagi kita telah melaksanakan pengecekan secara langsung di pasar untuk mengetahui mekanisme pasar terkait dengan perkembangan situasi harga minyak. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Ekonomi terkait dengan perubahan harga minyak curah menjadi Rp14.000 untuk harga eceran tertinggi. Tentunya kami dari kepolisian siap untuk mengawal sehingga jaminan distribusi, kemudian ketersediaan di pasar betul-betul real di lapangan. Nah, tadi jelas di situ ada Menko Erlangga Hartarto dan tentu saja ada Menteri Perdagangan, dan yang menarik itu ada Kapolri di situ, Mbak ya. Dan saya sebenarnya tadinya, saya sampai sekarang masih tadinya sempat bingung ketika Pak Erlangga tadi menyebutkan bahwa pemerintah memutuskan untuk mensubsidi minyak goreng curah 14.000. Saya pikir tadinya itu subsidinya itu sebesar 14.000. Ternyata ketika kemudian Pak Listio Sigit menjelaskan, kita jadi paham bahwa maksudnya 14.000 itu adalah harga eceran tertinggi gitu ya. Dan saya tidak tahu berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Itu poin yang pertama. Yang poin kedua, ini saya jadi agak bingung. Ternyata ini kelihatannya Menteri Perdagangan sudah menyerah ya. Karena kemudian ini soal distribusinya yang menjamin sampai ke rumah tangga di Indonesia itu jamin polisi. Nah, dan ini sebenarnya sudah ditegaskan oleh Kapolri sehari sebelumnya nih. Sehari sebelumnya Pak Kapolri sudah melakukan video conference dengan para kapolda yang meminta agar kapolda menjamin ketersediaan dari minyak goreng ini. Dan ya saya kira memang ini menjadi sangat serius ya kalau kita lihat antrian panjang di berbagai daerah. Dan ini tinggal Ramadan tanggal berapa ya Pak? Tanggal 2 April ya? Tanggal berapa sih? April, ya. Jadi artinya tinggal 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan kalau polisi sudah turun tangan, ini berarti pemerintah mengendus ada potensi gangguan Kamtipmas, ya Mbak ya. Kan ini kan sebenarnya bukan tugas polisi ini. Saya kasihan juga jadi polisi di Indonesia ini tugasnya terlalu banyak. Jadi ya, dan ini betul-betul polisi ini over banget lah ya, pekerjaannya udah crowded banget. Masa sampai urusan minyak goreng yang harusnya beres di Kementerian Perdagangan aja harus turun tangan polisi kan. Iya, dan saya juga khawatir dari pernyataan kemarin tidak ada sama sekali pernyataan, padahal di situ ada Pak Listio Sigit juga, terus kemudian ada Pak Erlangga juga, tidak ada pernyataan bahwa di manakah letak kebocorannya gitu. Pengakuan dari mereka bahwa mereka akan menindak tegas kartel, akan menindak tegas bagian dari oligopoli itu tadi yang misalnya kebocorannya terjadi pada distribusi begitu. Distribusi baik itu dari lahan kelapa sawit, terus kemudian ke pabrik untuk CPO-nya, pengolahannya, ataukah dari CPO ke pengolahan untuk menjadi minyak gorengnya, ataukah dari pengolahan minyak goreng terus kemudian ke distribusi akhirnya begitu. Itu tidak ada sama sekali. Nah, kita khawatirkan kalau seandainya itu tidak tersentuh dan kemudian dibiarkan begitu saja, Mas Erso. Jadi selama hampir 6 bulan ini mereka bermain-main dengan mereka mengekspor dengan harga internasional, terus kemudian dia juga masuk ke industri gitu ya, ditumpuk saja kemudian masuk ke industri, padahal sudah menerima subsidinya yang sekian triliun itu. Dan kita tahu industri minyak goreng ini memang dipakai untuk berbagai makanan gitu ya. Jadi semua makanan seperti roti, terus kemudian snack gitu ya, berbagai macam snack di sekitar kita. Kalau kita masuk ke dalam minimarket atau kita masuk ke dalam supermarket itu, kita melihat ada berapa lorong, berapa rak, itu ada kue-kue dan sebagainya, itu mengandung unsur minyak goreng. Begitu juga dengan coklat, begitu juga dengan kosmetik begitu. Jadi untuk margarin gitu ya, itu produksi margarin di Indonesia ini kan besar sekali, itu dipakai masuk ke situ gitu. Dan kemudian minyak yang murah yang sudah disubsidi, yang seharusnya tidak masuk ke industri, masuk ke situ begitu loh. Nah, ya, ini kan artinya yang memiliki industri ini adalah juga mereka bagian dari konglomerasi yang kita tahu ya. Nah, takutnya ini tuh tidak tersentuh jadinya. Jadi
terabaikan dan terlupakan begitu saja. Padahal selama ini kan dikejar-kejar, KPPU mengejar, terus kemudian Ombudsman juga ikut menyelidiki dan sebagai polisi juga menyelidiki begitu. Nah, dengan pernyataan ini artinya sepertinya itu mereka yang bermain-main di tata niaga itu tadi, mereka yang berbuat kriminal, penimbunan dan sebagainya, saya khawatir itu tidak tersentuh gitu, Mas Hersu. Ya. Dan selama ini memang kalau kita baca-baca, yang paling diuntungkan dari berbagai kebijakan pemerintah itu memang para pemain besar ini ya, Mbak ya. Kita misalnya tadi disebut soal PKS tadi yang jadi apa ya, pengelolaan dana perkebunan sawit gitu ya, tadi yang disebut oleh Pak Erlangga Hartarto juga itu. Kalau kita lihat data-data tahun ini memang angkanya cukup tinggi sekali ya. Katanya tahun ini tembus sampai hampir 60-an triliun sekian ini untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah katanya disebutkan ya itu. Jadi sementara angkanya yang tertinggi itu 69,72 triliun itu tahun ini. Tapi kalau saya lihat data-data yang lama Mbak itu ternyata yang banyak untung itu juga para ada pemilik perusahaan besar itu ya, ketika dari BPD PKS ini, dari pengelolaan dana perkebunan sawit ini. Sementara rakyat kecil atau perkebunan rakyat itu dan mereka dapat ininya kecil sekali Mbak, dapatnya pembagian ini ya. Hanya sekian miliar gitu ya. Iya. Ini misalnya saya baca ya Mbak ya, ini tahun berapa ya? Ini datanya tahun 2017 ya Mbak ya, kalau nggak salah ya, itu 5 perusahaan besar itu mereka mendapatkan subsidi yang sangat besar juga dari situ. Nah, ini kan jadi disebut ada 5 konglomerat sawit itu yang disuntik oleh dana sampai 75 triliun gitu subsidi. Sementara yang lain-lain rakyatnya paling kecil ini dapat subsidinya cuma berapa persen gitu saja ya dari situ. Yang paling gede tetap saja perusahaan-perusahaan besar ini, Mbak. Iya. Salah satu perusahaan besar itu adalah Wilmar ya, Mas Hersu ya, yang disubsidi. Padahal kita tahu yang namanya BPDP ini ya, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini tidak masuk ke dalam APBN ini ya. Ini sebenarnya juga bukan uang pemerintah gitu, uang mereka sendiri yang seharusnya digunakan untuk dana penelitian, terus kemudian dana untuk plasma kelapa sawit. Jadi mereka kan ada plasma yang pengusaha-pengusaha kecil, lahan-lahan kecil, terus kemudian juga untuk rehabilitasi. Seharusnya buat itu. Jadi artinya seharusnya bukan masuk ke dalam perusahaan besar itu sendiri. Perusahaan besar itu sendiri, misalnya dia menyetor hanya berapa? Misalnya seperti Wilmar itu dia menyetor hanya berapa? Ternyata dapat bantuan sekian besar begitu dari BPDP itu tadi, Mas Hersu. Ini punya siapa sih Mas Hersu? Wilmar ini? Ya, Wilmar ini kalau kita lihat di sini ya, ini yang ada namanya Martua Sitorus dan kemudian ada rekannya ini tadi saya sempat ketemu tadi, namanya siapa, susah namanya ini karena ya bukan nama Indonesia ya Mbak ya, dan sebenarnya kayak Martua Sitorus itu juga nama aslinya bukan itu juga. Jadi nama di aslinya itu saya tadi nama Cina ini, jadi susah juga. Nah, partnernya Kwok Kon Hong yang punya ini ya. Kemudian ini saya cari nama aslinya Tio Seng Hap, Mas Hersu. Oh, jadi Martua Sitorus ini, jadi saya pikir tadi orang Batak, ternyata bukan ya. Rupanya cuma dia dapat nama saja ya, nama Batak. Namanya tadi yang asli. Iya, karena ini tertulis ya di sini bahwa dia memang lahirnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 1960 ya. Terus kemudian tapi dia terkenal tinggalnya itu memang di Singapura. Karena Wilmar ini sendiri juga setahu saya sampai sekarang belum melisting ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi dia berusahanya di sini, lahannya besar, mendapatkan subsidi juga, tapi melantainya itu di Bursa Singapura begitu, bukan di Bursa Indonesia. Setahu saya ini beberapa tahun yang lalu dari pihak Indonesia sudah menginginkan bahwa dia diminta untuk melantai di Indonesia juga. Ya. Nah ini mereka ini Mbak, perusahaan-perusahaan ini dari subsidi untuk biodiesel ya, konversi ke biodiesel itu aja. Rupanya tadi angkanya itu kalau 2017 itu juga 7,5 triliun dia.
Ya, mereka pada tahun 2017 itu perusahaan-perusahaan itu mendapatkan dana sampai 7,5 triliun dan mereka ini rupanya untungnya itu luar biasa besar Mbak dari setoran yang mereka berikan gitu ya. Misalnya begini nih, perusahaan Wilmar ini dia menyetornya, dia dapat keuntungan misalnya nyetornya sekitar 1,2 triliun misalnya, kemudian ternyata dia mendapat Wilmar Group ini aja mendapat subsidi, ini selisih dari yang dia store ya, yang saya baca ya, bukan store, selisih yang dia store itu. Jadi dia dapat keuntungan 2,84 triliun, itu selisihnya. Kemudian Darmek dapat 887,64 miliar, Musim Mas dapat 421,56 miliar, First Resources ini dapat keuntungan 392 miliar, dan LDC 309 miliar. Jadi bayangkan mereka dari situ pun juga dapat untung besar gitu, dan ini rata-rata semua pemiliknya adalah para Taipan, Mbak. Jadi padahal di situ kan harusnya ada perkebunan rakyat juga yang harusnya dapat subsidi, tapi subsidinya sangat kecil sekali, cuma berapa persen dari subsidi yang bisa diterima oleh rakyat itu. Yang menikmati tetap saja Taipan. Jadi Taipan ini kemana-mana juga untung aja terus gitu loh Mbak. Inilah padahal lahan dari kelapa sawit itu tadi memang dikatakan lebih dari 50% ya, mungkin sekitar bisa sampai ini naik turun ya, bisa antara 49% sampai 58% itu adalah dikuasai oleh para Taipan ini tadi, dan sisanya oleh para pekebun-pekebun kecil kelapa sawit begitu. Tapi ternyata dana ini tidak merembes gitu ya. Kalau saya pun merembes ya itu tadi seperti dikatakan Mas Hersu, kecil sekali. Dan kita concernnya, saya juga membuka ini mengenai perdagangan internasional. Saya lihat ternyata hingga bulan Juli diperkirakan itu harga CPO internasional itu akan terus naik, Mas Hersu. Nah ini artinya kalau seandainya CPO ini naik, nah kebocoran ke luar negeri ini khawatirnya akan makin besar, karena harga saat ini kan ditentukan di sebuah lembaga di Malaysia ya. Saya lihat harganya saat ini adalah sekitar 700 ringgit Malaysia. Nah, Malaysia ringgit gitu. Dan ini kalau seandainya dikonversikan ya sekitar 1.700 gitu ya. Dolar per ton gitu, sekitar $1.700 per ton. Nah, pada bulan Juli nanti diperkirakan harganya 810 ringgit Malaysia, atau diperkirakan sekitar 1.900 lebih per ton. Padahal tahun lalu yang ketika kita harganya itu masih $1.400 saja, itu sudah gonjang-ganjing seperti ini. Itu pada akhir tahun lalu sampai dengan bulan-bulan Januari. Nah, apalagi ini menjelang bulan Juli itu akan naik terus sampai 1.900. Bayangkan, ini akan seperti apa nih harga di luar, padahal komponen produksi di dalam negeri juga segitu-segitu aja. Wong lahannya ini sebenarnya adalah lahan konsesi dari pemerintah dengan harga yang sangat murah sekali gitu. Terus kemudian biaya untuk karyawan juga. Kalau yang karyawan perkebunan, mereka artinya mereka adalah pekerja kasar ya, pekerja yang tidak digaji dengan resmi. Kalau yang digaji resmi ini kan penetapan dari pemerintah juga untuk taruhlah misalnya mulai dari UMP, upah minimum provinsi, juga tidak naik begitu. Artinya komponen produksinya juga tidak naik-naik amat, kecuali harga BBM misalnya seperti itu. Dan kemudian di luar negeri saat ini selain terjadi peperangan, minyak sawit ini kan memang laku sekali karena di luar itu substitusinya adalah minyak kedelai, terus kemudian minyak bunga matahari, begitu kan, minyak jagung, yang artinya mereka itu ada tanaman musiman. Kalau kita ini kan sampai 25 tahun, Mas Hersu, sepanjang waktu sawit ini, begitu. Dan kemudian itulah kenapa dari luar itu sebetulnya cemburu sekali kan dengan Indonesia, karena kita sebagai produsen dan produsen terbesar, begitu, dan kemudian ketika kita menghentikan di sini ya di luar makin tinggi. Nah, di luar makin tinggi apalagi dengan ada peperangan di Eropa seperti ini, produksi minyak-minyak yang bunga matahari, kedelai dan sebagainya itu tadi turun, akan makin tinggi lagi. Ini pasti berdampak lagi Mas Hersu di dalam. Tapi setelah mereka tahu emak-emak di mana-mana antrian, mereka nggak iri lagi dengan Indonesia. Saya kira orang-orang di luar sana mereka beruntung, saya nggak jadi warga negara Indonesia, jadi nggak perlu antri minyak gitu. Harga mahal gitu, tetapi tetap saja ada pasokannya. Itu kan yang jadi masalah, kita sudah harganya mahal, barangnya juga langka kan gitu ya. Betul. Ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan betapa
situasi saat ini kita mempertanyakan, inilah namanya negara tidak hadir itu ya. Dalam situasi ketika yang diharapkan masyarakat memberikan solusinya, ternyata pemerintah itu solusinya ya menyerahkan itu pada mekanisme pasar. Dan ini mengingatkan kita pada kasus ketika heboh waktu batubara waktu itu ya Mbak ya, harga batubara naik tinggi dan kemudian PLN terancam pasokan batubaranya itu defisit, karena ini sama juga ada DMO juga, domestic market obligation. Dan kalau kita bicara PLN itu kan dampaknya juga ke rakyat karena harga tarif listrik. Dan setelah sempat dilarang, kan kita ingat ya, dilarang ekspor untuk memastikan supply di dalam negeri terpenuhi. Waktu itu kalau nggak salah larangan impor ekspornya ini 1 bulan, tapi ternyata baru 10 hari kalau nggak salah jalan, kemudian dibatalkan larangan itu, dan salah satunya adalah kemudian PLN diwajibkan untuk membeli sesuai dengan harga pasaran. Ini persis banget kebijakannya selama ini, selalu begitu polanya, selalu berulang terus gitu. Iya, pola dari amanat dari Undang-Undang Dasar kita itu tidak dijalankan. Masalahnya adalah itu kan, itu seharusnya yang utama adalah itu ya Mas Hersu ya. Jadi kita ini ya susah ya. Jadi tapi kedepannya ini sepertinya yang akan dikuyok-kuyok adalah Pak Listio Sigit ya, Pak Jenderal. Karena kita kalau seandainya tidak ada minyak goreng di pasar, kita tidak artinya meminta pertanggungjawaban dari Pak Menteri Perdagangan yang visi misinya sesuai dengan visi misi Presiden itu tadi, akan beralih ke Pak Listio Sigit, karena beliau ini kan harus mengawal sampai ke titik akhir ke konsumen. Ini polisi menurut saya ketiban sampur aja ini, jadi dia kena getahnya lah dalam situasi seperti ini. Dan kita berharap jangan sampai kemudian, karena ini nggak sederhana loh, ini karena berhadapan dengan mafia, berhadapan dengan oligarki gitu ya. Jangan sampai kemudian para petugas di lapangan itu justru malah bentrok dengan emak-emak. Wah, kalau itu yang sampai terjadi menurut saya itu berat sekali ya. Dan ini memindahkan kerumunan Mas Hersu. Jadi seperti kita tahu, kerumunan sebelumnya kan terjadi di minimarket dan supermarket. Minimarket, supermarket ini merupakan rantai dari apa? Dari oligarki, dari korporasi besar itu tadi begitu. Dan selama ini dia juga yang diduga telah melakukan ekspor, dia juga yang tidak taat pada tata niaga ini tadi, dan DMO sudah dinaikkan kan sekarang dari 20% menjadi 30%. Nah, dengan dijualnya minyak curah ini artinya mungkin akan kembali ke pasar, karena biasanya yang menjual minyak curah ini adalah pasar begitu, nggak pernah yang namanya minimarket, supermarket menjual minyak curah. Nah, ini kerumunan yang tadinya harus ditanggung oleh minimarket dan supermarket milik dari korporasi atau Taipan ini tadi, nanti akan berpindah tempat. Saya sih wondering ya, apa iya sih namanya minimarket nanti akan juga menjual minyak curah begitu? Nah, ini kan harus ada penunjukan lagi bahwa minimarket juga harus menjual minyak curah. Sampai sekarang kan belum ada begitu. Jadi artinya kemungkinan minyak curah ini ya tidak dijual di situ. Selain lewat operasi pasar gitu ya, mungkin akan ada di toko-toko kelontong seperti di pasar dan sebagainya gitu, dan dijual biasanya ya dalam bentuk tong begitu ya, terus kemudian dikilo-kiloin oleh para pedagang. Nah, kalau begini dengan situasi ini kita bertanya-tanya terus, apa gunanya ada Menteri Perdagangan? Saya sih menyarankan supaya kabinetnya juga lebih ramping, di sekalian aja Pak Kapolri ex officio Menteri Perdagangan gitu ya, karena urusannya masa mau Kapolrinya ditambah beban ngurusin mengawasi distribusi. Saya kira ini betul-betul hanya terjadi di negara seperti Indonesia ya, bukan Wakanda ya, yang karena faktor pemerintah tunduk begitu ya kepada kekuatan besar. Sebenarnya kalau seandainya mereka bisa ya menghukum gitu ya, entah hukuman itu dengan denda, entah hukuman itu dengan penjara begitu ya, ini bisa berjalan kok Mas Hersu. Masalahnya sebenarnya ada aturannya kan. Tidak ada aturannya. Masalahnya mereka ini siapa gitu. Nah, mereka ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan juga sebenarnya teman-teman dari Pak Presiden juga, bahkan sebagian ada juga di pemerintahan gitu yang pengusaha sekaligus penguasa itu tadi begitu. Nah, coba mungkin Mbak Agi kan sering sekali menyebut-nyebut Malaysia sebagai pembanding. Coba mungkin saya bisa dikasih gambaran seperti apa kalau kita bandingkan dengan Malaysia ini, kan bagus, sama-sama pengekspor besar. Kalau nggak salah Malaysia itu kedua ya setelah Indonesia ya, dan kemudian
Malaysia kedua setelah Indonesia, dan kemudian Malaysia ini memang sudah membuat mekanisme subsidi untuk rakyatnya dan dia sudah mengantisipasi itu masalahnya. Jadi mereka terstruktur, tata niaga bagus, dan kemudian hukuman di sana juga strict gitu. Jadi kalau seandainya terjadi misalnya dijual di atas itu langsung Mas Hersu, kalau kita di sini namanya Satgas Pangan ya. Nah ini kita juga mandul nih Satgas Pangannya bagaimana nih yang dibentuk waktu itu gitu. Nah di sana juga ada seperti itu yang kemudian akan langsung bekerja begitu kalau seandainya itu dijual di atas harga HET. Dan sekarang ini kan kalau dikurskan sekitar 8.500 gitu. Kalau di sana kalau tidak salah 8.500 itu per kilogram ya, bukan per liter. Artinya lebih tinggi dari liter karena liter kan sekitar 0,8 kilogram. Apa ya Mbak? Minyak curah. Mereka punya minyak curah nggak? Nggak punya ya. Mereka punya kemasan sederhana juga Mas Hersu, namanya minyak masak ya kalau di sana. Tidak salah. Mereka punya kemasan subsidi itu juga. Dan ada kemasan premium juga di sana gitu. Ya tapi beda sekali ya situasinya dengan Indonesia. Kita tidak membaca di sana terjadi antrian panjang seperti itu. Iya betul. Bahkan waktu itu pemerintah Malaysia juga pernah menurunkan kapasitas ekspornya. Dan ketika Malaysia menurunkan kapasitas ekspornya karena keperluan dalam negeri mereka sendiri, itu kemudian minyak di CPO di dunia itu menjadi naik gitu. Tapi memang mereka bisa mengatur itu semuanya begitu karena memang mekanismenya dijalankan. Nah, di sini kita untuk dana untuk subsidinya ada, diambilnya juga bukan dari APBN, diambilnya dari BPDP itu tadi, begitu kan? Cuman masalahnya subsidi ini lari kemana sih sebenarnya jadinya gitu? Setelah CPO minyak ini setelah disubsidi kan menjadi murah. Nah, murah ini ternyata ditimbun, dijual dengan harga kekinian ke industri atau dijual ke luar negeri si CPO-nya ini begitu. Nah, ini siapa aja yang menikmati? Kan kita harus tahu setelah sekian lama. Ini kita tidak berbicara jutaan atau miliaran, tapi ini triliunan. Iya. Oke, nggak terasa, wah cukup panjang perbincangan kita soal minyak goreng dan memang ini persoalan serius. Saya kira kita hari ini kita hanya membahas topik tunggal ya berkaitan soal minyak goreng dan implikasinya ya. Dan saya jadi mikir-mikir gitu ya dengan situasi yang begini ngurus minyak goreng aja nggak beres gitu kok masih ada yang berupaya untuk menambah perpanjangan masa jabatan gitu loh, itu loh ya. Iya. Mbak, ini kalau masa jabatan dan kemudian ngotot membangun IKN. Iya. Ini kalau orang Jawa nyebutnya bukan iso rumongso gitu, bisa rumongso itu apa ya bahasa Indonesia? Merasa begitu ya. Merasa ya. Jadi iso rumongso tapi rumongso iso. Nah, jadi merasa bisa gitu, tapi tidak bisa merasa, tapi merasa bisa gitu ya kan. Padahal realitasnya tidak bisa mengelola pemerintahan, ngurus minyak goreng aja nggak beres, tapi merasa bisa dan mau melanjutkan sampai 3 periode, dan sekarang yang lagi berjuang keras adalah memperpanjang masa jabatan 2-3 tahun. Dan saya kira dan Mas Hersu, minyak goreng ini menyelamatkan yang lainnya. Karena sebenarnya yang lainnya kan naik kan, harga daging naik, harga ayam naik, terus kemudian gula juga naik, BBM naik, apa yang tidak naik begitu, harga cabai naik gitu. Dan ini komponen-komponen sayur mayur ini juga nantinya pasti akan naik karena kita sudah sebentar lagi sudah Ramadan. Tapi karena kita minyak goreng ini dahsyat, akhirnya yang lain naik pun ya sudahlah, sudah pasrah. Orang yang minyak goreng aja tidak bisa ditangani, apalagi yang lain-lain ini begitu. Nah, cuman masalahnya kalau tadi dikatakan minyak goreng itu mungkin sampai Juli itu masih akan terus naik begitu, ini kasihan sekali Mas Hersu. Karena selain minyak goreng yang lain juga naik gitu, ikut naik. Nah, tanggung beban kita terlalu berat. Please Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Erlangga, fokus urus minyak goreng dan kenaikan harga dulu. Lupakan berbagai akrobat politik untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi, karena sebenarnya memang tugas dari para menteri ini adalah membantu Pak Jokowi mengurus pemerintahan, bukan mengurus masalah politik. Politik ini porsinya partai-partai politik saya kira ya. Jadi dan partai-partai dan porsinya buzzer lah ya, kan udah ada buzzer, bayar buzzer segitu besar gitu kan untuk branding gitu. Saya kira buzzer juga lagi seret Mbak kalau lihat begini ini. Mereka sendiri pasti sebentar lagi sikapnya akan berubah ketika tahu istrinya juga antri minyak goreng gitu kan. Banyak kan buzzer ini kan kelasnya kelas saya kira juga sebagian besar ya, kecuali yang jadi komisaris gitu ya.
Itu kan yang buzzer-buzzer recehan ini kan pasti kelasnya juga kelas santri minyak goreng juga gitu. Jadi saya kira mereka sudah mulai balik kanan dalam situasi semacam ini. Kembali fokus bahwa pemerintahan jangan urus memperpanjang masa jabatan. Dan selalu seperti kita ingatkan, karena itu penting untuk salam 0%. Ya Mbak ya? 0%. Oke, saya Hersy Beno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap berpikir sehat dan jumpa lagi pada OTR yang berikutnya. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.